Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi teman-teman masih berjumpa dengan saya. Gak ada bosan-bosannya dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini. Ya, tanggal 16 Juli 2020. Oke, tepat sebelumnya saya ingin meminta maaf terlebih dahulu kepada rekan-rekan member yang free-nya ataupun yang VVIP-nya karena perdagangan kemarin hari Rabu saya kurang optimal ya. Jadi karena saya memang sometimes ya minimal sebulan sekali pasti ada pergi keluar ya. Keluar Jakarta seperti itu ya, kadang ke daerah barat, kadang lebih ke daerah yang maksud saya barat itu ke daerah Karawang dan seterusnya, dan kadang saya juga ke daerah Banten dan Serang dan sekitarnya. Ya, jadi memang sebulan sekali ataupun kadang 2 bulan sekali pasti saya akan keluar. Maka dari itu perdagangan kemarin hari Rabu saya kurang optimal dan nggak bisa mantau pergerakan saham. Ya, saya pun cuman hold BWPT ya, dan sudah lepas di 103 sebenarnya. Jadi karena saya nggak bisa pantai, sudah saya out dulu di 103. Ya lumayan lah, 10% lebih modal bengong ya. Jadi ya sebelumnya mohon maaf ya. Mulai hari Kamis, Jumat, dan seterusnya kita akan fokus trading lagi bersama-sama tentunya di Silent Trader Academy ya. Nah, sedikit review perdagangan kemarin hari Rabu ya. Kalau teman-teman terus ikuti Silent Trader Academy channel ya di setiap morning briefingnya, tentu teman-teman kemarin tahu saya sudah bilang bahwa CPO ini naik tajam ya. Bahkan kemarin yang termasuk naiknya paling banyak di awal perdagangan itu CPO. Oke. BWPT ya, BWPT bahkan sempat 16% ya. Saya nggak tahu nih member saya rata-rata jual di berapa, saya belum cek. Oke. Terus ada Lesip 8%, Simpe hampir 10% bahkan. Ya, jadi hampir semua CPO memang bagus naik seperti itu ya. Karena memang CPO merupakan salah satu komoditi, sektor komoditi yang sebenarnya terus turun ya akibat pelemahan CPO dari waktu ke waktu. Oke, kita harapkan kenaikan ini nggak temporer. Kita harapkan kenaikan ini jangka panjang sehingga akan mendongkrak saham CPO juga ya. Karena saham CPO ini benar-benar apa ya teman-teman ya, istilahnya itu benar-benar downtrend ya. Saham ini benar-benar downtrend sekali. Jadi kenaikan ini sebenarnya masih belum ada apa-apanya lah seperti itu ya. Jadi ya kita hanya bisa memanfaatkan untuk kenaikan trading jangka pendek. Nah, bagi teman-teman yang sudah ikutin morning briefing sebelumnya hari Selasa ya, morning briefing hari Rabu ya, harusnya teman-teman sudah profit di CPO. Oke, jadi kalau buat yang nanya boleh masuk gak sekarang ya, coba ditonton dulu ya. Jadi buat penonton setia ya saya ucapkan terima kasih ya, karena sudah benar-benar stay tune di Silent Trader Academy channel. Oke, dan sebagai balas jasa, balas budi atas kepercayaan teman-teman dan kesetiaan teman-teman nonton ya, terutama untuk member yang non VVIP, maka dari itu saya akan selipkan beberapa watchlist menarik di setiap morning briefingnya ya, yang ada di akhir video atau di pertengahan video morning briefing ini. Ya, jadi pastikan nonton sampai habis. Dan kalau ada profit, saya ucapkan selamat ya. Jangan lupa disedekahkan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk CPO gimana? Ya, nanti kita cek dulu harga komoditinya. Oke, tapi kalau dari teknikal sih ini udah koreksi sih waktunya. Ya. Waktunya koreksi dulu karena udah chartnya rata-rata kurang bagus. Oke. Nah, sebagai pembukaan di morning briefing hari ini ya, ada pembahasan menarik yang sebenarnya cukup viral ya, cukup viral di mana ini ada up to date ya, jadi sedikit diralat ini ya. Sri Mulyani proyeksikan ekonomi kuartal 2 ya, kuartal 2 minus 4,3%. Oke.
Seingat saya waktu itu, waktu awal nih beritanya keluar di CNBC kalau nggak salah dia bilangnya 3 ya. Nanti dia ada dikasih kejelasan. Nah, update. Ada koreksi kesalahan persepsi ya. Jadi kalau teman-teman ada baca bahwa kuartal 3 bisa minus 3,4% itu ralat ya. Jadi maksudnya Bu Sri Mulyani itu di ekonomi kuartal 2 ya. Jadi pada saat saya baca juga seingat saya kuartal 3 sih tulisannya. Jadi saya juga mikir ya, saya belum cek nih, saya baru baca bareng-bareng teman-teman. Jadi saya baru mikir juga, loh, kok kuartal 3 yang sampai minus seperti apa? Nah, karena memang hari ini agak sibuk, saya baru sempat baca sekaligus saya bikin video aja ya. Jadi ternyata ini ada update. Jadi kesalahan ya. Jadi teman-teman pastikan dulu baca yang benar, jangan baca judul. Kacau kita kalau baca judul. Oke, coba kita bedah satu persatu ya. Kita baca judulnya dulu deh. Sri Mulyani proyeksikan ekonomi kuartal 2 minus resesi ya. Kalau berkaca pada Singapura kan sudah terjadi resesi ya. Kuartal 1 dan kuartal 2 minus, maka dikatakan resesi suatu negara. Ya. Kalau Bu Sri Mulyani bilang ekonomi kuartal 2 ini minus ya, minus ya, nggak bertumbuh. Kalau kemarin kan tumbuhnya itu berkurang ya. Kalau nggak salah tumbuhnya dari 5% ke atas jadi cuma 2,9 kan. Nah, ini bahkan sudah minus. Ya, dan menurut saya make sense, masuk akal. Ya, karena memang kuartal 2 April, Mei, Juni itu benar-benar masa terberat kita. Ya, masa terberat di tahun 2020 ini terjadi di bulan April, Mei, dan Juni. Ya, kita semua ngerasain semua sektor usaha itu kacau, balau. Ya, baru mulai ada perbaikan di sekitar awal Juni ini ya, baru Juli sekarang sudah mulai ya recovery lah perlahan ya. Jadi kalau Bu Sri Mulyani bilang proyeksinya minus 4,3%, saya sangat percaya ya. Tapi pertanyaannya apakah resesi? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ingat ya, resesi itu minimal 2 kali berturut-turut per kuartal berturut-turut itu negatif. Oke, kuartal 1 masih positif. Jadi kalau memang kuartal 2-nya negatif, terus kuartal 3 negatif, itu baru resesi. Ya, jadi kita nggak bisa ngomong sekarang resesi, ya karena data Q2 aja belum muncul, Q3 pun baru jalan 1 bulan. Ya, jadi kita nggak bisa spekulasi lebih jauh ke depannya. Ya, jadi kalau yang spekulasinya lebih jauh, kita ibaratnya mendahului pakar-pakar ekonomi seperti beliau-beliau ini dan seperti Bu Sri Mulyani ini. Ya, maka dari itu ya sudah, kita coba asumsikan, kita coba percaya apa kata Bu Sri Mulyani. Ya, karena make sense. Ya mungkin akhirnya nggak tepat, tapi kalau ekonominya minus, saya masih masuk akal. Masih sangat masuk akal. Dan tentu menurut teman-teman coba dipikir pasti masuk akal. Ya, ekonomi mana sih yang nggak mandet di bulan April, Mei, Juni? Ya kan? Semua benar, rata-rata mayoritas terpukul dahsyat. Seperti itu. Ya, jadi sebelumnya minus 3 diproyeksinya makin dalam. Ya, ini teman-teman bisa baca sendiri. Makanya kita menggunakan pendapatan suku bunga yang rendah, ya, dananya di bank, biar dana di bank itu bisa disalurkan lagi untuk kredit, kalau BBNI ke UMKM, kalau misalnya BBT untuk KPR dan sebagainya, sesuai karakteristik dari bankingnya sendiri, ya. Oke, nah kan UMKM, korporasi dan seterusnya, ya, jadi memang ditempatkan agar bisa diputar lagi lah duitnya, ya, seperti itu. Nah, oke. Ada satu hal yang penting, ya. Jadi hari Kamis ini agendanya seingat saya akan bukan pemangkasan sih, akan pengumuman suku bunga lagi, ya. Dan banyak yang bilang masih sangat potensial diturunin. Jadi kan terakhir itu 4,25% ya, teman-teman ya. Koreksi kalau saya ada salah. 4,25% dan katanya bisa dipangkas ke 4% ya, 25 basis point atau bahkan 3,75%. Ya, bisa dipangkas sampai diprediksi 4% atau 3,75%. Ya, ini sudah termasuk salah satu suku bunga yang sangat rendah seperti itu ya. Dengan penurunan suku bunga, ya maka orang akan menarik uangnya dari bank, ya karena kan bunganya kecil, ya uangnya ditarik dari bank, ya bisa disalurkan ke
saham, obligasi, dan seterusnya. Ya, itu teori makroekonomi seperti itu. Jadi, suku bunga direndahkan agar masyarakat mau keluarin dananya bisa untuk kegiatan konsumsi, bisa kegiatan untuk switching ke investasi terutama di pasar modal ya. Di pasar modal kan ada obligasi, ada saham, ada reksadana dan sebagainya. Agar perekonomian bisa bergerak. Itu tujuannya. Ya. Nah, kalau memang turun, sektor apa yang berdampak? Pertama jelas mungkin biasanya kalau suku bunga itu sebenarnya identik dengan perbankan. Ya, dan juga biasanya dengan properti. Oke. Nah, memang saya ada kesalahan ya. Saya lupa reminder kepada teman-teman VVIP bahwa hari Kamis ini ada agenda. Ya, jadi memang saya agak sedikit nyesal sih. Ya, tapi kan nggak boleh nyesal juga. Tapi ya saya lupa bahwa oh iya hari Kamis ada pengumuman suku bunga, properti pasti dikerek dan properti naiknya hari ini. Ya, jadi pada saat saya pulang saya cek loh propertinya udah pada ngacir. Ya, jadi it's okay lah. Ya, jadi mohon maaf teman-teman VVIP ataupun yang free, saya telat kasih info. Oke, tapi it's okay ya, masih potensial naik untuk properti ya. Besok masih potensial pada saat open masih potensial naik seperti itu ya. Oke, kita coba ke halaman 2. Kalau kemarin lockdown ekonomi RI bisa minus 17%. Masuk akal ya. Gak di lockdown aja minus, apalagi lockdown ya, hancur, bisa resesi. Nah, ya ini kata-kata Bu Sri Mulyani ya dikutip. Jadi konsentrasi APBN jalan, penempatan dana pemerintah di perbankan ditambah terus ya, agar bisa disalurkan ke sektor usaha, ya UMKM dan sebagainya. Oke, kalau UMKM semua bergerak, roda ekonomi perlahan bergerak, tentu pertumbuhan ekonomi akan bertumbuh. Ya, jadi harapannya memang kita nggak bisa nggak bisa mencegah bahwa Q2 itu nggak minus, itu kita nggak bisa cegah. Kita harus terima kenyataan bahwa kuartal 2 ini sangat amat mungkin minus, ya sangat amat mungkin minus. Jadi ya karena kita sudah nggak bisa menyelamatkan kuartal 2 karena sudah berlalu juga, ya jadi diharapkannya dengan stimulus-stimulus yang dilakukan oleh pemerintah, ya tentunya kita harus dukung pemerintah juga agar perekonomian kita bisa bergerak, ekonomi kita bisa cepat recovery, dan tentunya di kuartal 3 setidaknya nggak minus ya. Oke, kuartal 2 kan sudah selesai. Kita melihat April Mei sangat dalam. Yes, setuju. Juni sudah mulai ada normal sedikit. Nah, kuartal 3 itu konstruksinya ini yang kesalahannya nih. Ya. Ini yang kesalahannya. Jadi ini kesalahan beritanya terus sudah diralat oleh CNBC. Thank you banget buat CNBC Indonesia karena agak bahaya kalau kita salah interpretasi. Ya. Salah ini, jangan baca ini, ya. Ini ada rekamannya, teman-teman bisa nonton. Untuk kuartal 3 akan terus digenjot supaya tidak negatif. Ya. Nah, ini yang saya suka dari kata-kata yang sama ya, yang seperti saya bilang, bagaimana bisa yakin resesi kalau angka kuartal 2 aja belum keluar dan kuartal 3 bahkan belum jalan 1 bulan. Setuju. Ya, seperti yang saya bilang di awal, gak usah prediksi terlalu banyak sampai resesi ya. Q2 pun kuartal 2 pun belum muncul. Ya, meskipun minus sih potensialnya, dan kuartal 3 baru jalan 1 bulan. Kita nggak tahu ke depan nanti seperti apa, tapi berspekulasi terlalu banyak juga percuma. Ya, jadi ya kita lebih baik main aman aja. Oke. Nah, pergerakan market seperti apa? Ya, pergerakan market seperti apa? Kalau dilihat dari teknikal ini, aduh jelek sekali ya. Asing hari ini buang banyak banget. Buang sampai 600 miliar ya. Jadi kalau udah lama asing nggak buang, akhir hari ini buang. Ya, pertanda apa? Apakah pertanda munculnya berita minus? Mungkin saja. Ya, efek kuartal atau ekonomi kita minus tentu akan berdampak ke IHSG. Besar atau kecil pasti berdampak. Ya, maka dari itu wajar kalau market turun. Ya, tetapi seperti yang saya bilang, ya, selagi di atas 5.000 kita aman. Tapi kalau dia sudah close di bawah 5.000, saham-saham kita better dikeluarin dulu lah porsinya. 30% boleh,
50% boleh, terserah. Ya, tapi kalau teman-teman cashnya masih banyak ya hold saja, nggak masalah sih. Ya, jadi lebih baik lah atur manajemennya, coba diperhatikan. Cash penting, nggak ada cash mati kita. Ya, seperti itu. Oke, prediksinya karena hari ini suku bunga, ya agenda suku bunga, saya rasa sih market bergeraknya stagnan ya. Dalam arti mungkin turun tapi nggak banyak juga, naik pun juga mungkin nggak nyampe 1%. Jadi range-nya 1% sampai minus 1% aja. Range pergerakannya harusnya. Ya. Nah, tetapi sektor yang menarik ialah ya, kita sudah masuk ke sektor apa yang menarik. Ya, tapi sebelum itu, saya baru ingat nih, ya saya baru ingat kita cek dulu ya. Kita cek dulu harga komoditi. Oh iya, lupa. Aduh. Mohon maaf ya teman-teman, agak banyak kerjaan jadi lupa saya. Nah, mulai ini khusus member VVIP wajib denger nih ya. Buat member yang non VVIP boleh juga sih. Saya melihat banyak kesalahan dan miss bagi teman-teman ya, terutama buat member baru nih. Jadi saya selalu bilang bahwa menu pagi itu kalau bisa jangan ya. Jangan ikut menu pagi, jangan ikut menu pagi, ikut menu sore aja. Beli sore jual pagi itu the best method untuk pemula, untuk newbie, untuk aman. Menu beli sore jual pagi menu beli sore jual pagi VVIP itu udah benar-benar akurat sekali ya. Tapi kalau menu pagi saya nggak menampik bahwa resikonya lebih besar ya, win rate-nya pun kecil. Kenapa? Ya karena open sudah naik ya, open sudah naik banyak ya, orang-orang pada taking profit, kita beli, akhirnya kita belinya ketinggian, harga saham turun. Nah, maka dari itu dimohon teman-teman jangan coba menu pagi ya. Kalau sore ketinggalan beli, ya udah kita tunggu sore lagi aja ya. Maka dari itu nanti saya akan membuatkan video khusus lagi tentang update ya, update gaya trading kita ya, karena akhir-akhir ini member VVIP banyak sekali yang join ya. 2 minggu belakangan ini banyak sekali yang join ya, mungkin karena tiba-tiba prediksi Deutsche saya tepat ya, Indi kena, terus ada Inaf KF, terus juga hari ini ada CPO ya. Jadi ya mungkin banyak yang join hari beberapa minggu ini. Nah, maka dari itu biar nggak sayang ya, udah keluar duit banyak nih teman-teman ya, meskipun biaya cukup murah dibandingkan grup-grup Telegram di luaran ya, sangat murah sekali ya, teman-teman bisa bandingkan. Nah, tapi kan tetap kita keluar uang ya, kita harus dapat best resultnya ya, kita harus dapat manfaat terbaiknya, benefit yang luar biasa seperti itu. Maka dari itu coba diikutin bener rules dan panduannya ya. Oke. Jadi pasang TP 1% net. Kalau saya bilang 1-2%, kalau saya pribadi 1% net. Jadi kalau dipotong fee kan misalnya fee Mire kan 0,4 atau fee sekuritas lain 0,5 lah. Jadi ketika kita sudah beli suatu saham, misalnya saya beli di harga 1000 ya, saya jualnya di berapa? Ya, jualnya mentok di 1015 ya. 1015 kan berarti profit 1,5%. Potong fee Mirai 0,4%, jadi kita profit 1,1%. Udah gitu dulu aja. Kenapa ya? Karena market seperti ini ya, mau naik banyak pun agak sulit, itu pun kadang-kadang ya. Minimal kita jual dulu lah 50%-nya di TP 1% net ya. Jadi tolong buat teman-teman ya, uang kan uang teman-teman, uang bapak ibu, jadi sayang gitu kalau nggak dimanfaatkan dengan baik ya. Saya pun sebenarnya sudah ngomong ini berulang-ulang, berkali-kali sudah diingatkan ya. Jadi kalau bapak ibu masih lupa atau sebagainya kan sayang ya. Uangnya uang bapak ibu sebenarnya, jadi sayang. Udah bayar saya sudah kasih advice yang luar biasa, kalau nggak diikutin kan sayang gitu ya. Nah, juga nanti saya akan infoin di video tersebut, mungkin hari Minggu saya akan upload, hari Sabtu atau Minggu, mengenai stop loss ya. Jadi batas stop loss ini teman-teman selalu dilanggar oleh bukan member VVIP saja. Saya yakin setiap orang bermasalah di bagian stop loss ya, bingung nih harus stop loss atau enggak. Akhirnya hold, nyangkut banyak, udah jadi investor dadakan ya. Jadi nanti saya akan buatkan secara lebih terperinci, jadi harap ditonton dengan baik, khususnya untuk member VVIP.
Ya, itu permohonan loh dari saya ya. Dimana lagi owner yang benar-benar pandu dan bimbing teman-teman terus, ngingetin terus ya. Kalau di luaran mungkin cuek, oke, harga sahamnya turun, nggak dipeduliin, ya. Harga sahamnya turun banyak juga nggak dipeduliin, harga sahamnya nggak naik juga nggak dikasih penjelasan gimana. Tapi kalau saya ya, kalau teman-teman yang kenal saya udah lama, ya pasti saya benar-benar teman-teman ini udah kayak anak saya begitu ya, udah kayak anak saya, benar-benar udah kayak keluarga saya selalu bimbing dengan luar biasa ya. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik ya. Jadi kalau teman-teman di luar belum tentu akan dapat yang seperhatian ini. Oke, itu sekilas saja sih. Nah, kita mulai langsung cek komoditas ya. Mohon maaf agak lama ini. Ini saya udah capek ngulanginnya ya sebenarnya. Setiap morning briefing pasti ngomongnya itu lagi. Ya meskipun saya ngomongnya berulang, teman-teman masih ngulangin. Ya, ya jadi agak sulit. Nah, menarik. Oil naik ya, tepat sesuai prediksi saya. Oil akan rebound. Ya, saham oil apa? Ada Elsa, ada Medco. Jadi teman-teman bisa watch Elsa dan Medco untuk perdagangan besok. Harga belinya di berapa? Terserah. Ya, tapi kalau misalnya udah naik tinggi jangan kejar harga lah. Ya, tapi kalau mau kejar silakan. Ya, tapi kalau member VVIP kan sudah saya info. Jadi tinggal jual. Nah, itu spesialnya kalau teman-teman join di VVIP. Oke? Ya meskipun secara yearly turun ya, wajar. Tapi hari ini rebound dan tentunya akan jadi sentimen negatif. Oke. Gold masih stagnan ya. Yang punya MDK bersabar, tapi secara tren masih uptrend sih ya. Secara tren masih oke. Oil. Wah, CPO nih tembus 2.500 per ringgit ya. Bagus sekali ini ya. Jadi CPO bisa dijadikan watchlist ya. BBPT, Lesip, Simpe, Ali, Teblak dan sebagainya. Oke. CPO dan oil itu menjadi concern kita pada perdagangan besok ya. Ya tapi saya BBPT sudah lepas sih ya, it's okay lah. Batu bara juga naik hampir 1%. Oke, ini cukup bagus nih ya, batu bara naik hampir 1%. Nikelnya koreksi ya. Oke, batu bara juga potensial, tapi kadang batu bara memang nggak sesuai sentimen sih. Nah, tapi biasanya kalau market sedang galau ya, biasanya memang komoditi yang suka gerak. Ya, jadi kalau memang market galau biasanya komoditi yang gerak ya. Jadi kita bisa pantau, call masih bisa, CPO bisa, oil bisa. Ya, itu tiga itu. Teman-teman searching aja sahamnya apa aja. Nah, ada rekomendasi lain yang bisa saya berikan. Mungkin bisa perhatikan IMAS dan IMJS. Oke, saya sih lebih suka IMJS dari chart. Ya, ini chartnya cakep nih. Kalau kata grup-grup sebelah, ini buat scalp, scanning scalp. Ya, potential break 286, potential profit 10-20%. Ya, apakah bisa? Untuk IMJS sangat mungkin ya, karena kalau kita cek selalu naiknya di atas 10%. Oke, nah tetapi jangan serakah ya. Jual dulu lah 2%-nya minimal 50% lot ya. Kalau mau greedy silakan, tapi kalau nanti nyangkut jangan cari saya. Ya, saya udah ingatin loh ya. Jadi coba teman-teman perhatikan. Tapi buat teman-teman yang belum beli masih boleh beli. Tapi kalau harganya open sudah naik tinggi IMJS ya, better jangan dikejar. Oke, potensialnya up ya, potensialnya up, tetapi ya ada kemungkinan turun? Ya ada. Ya maka dari itu selagi IMJS close masih bertahan di atas 236, kita masih boleh hold buat yang mau. Jadi nanti kita bisa averaging lagi di sekitar area 260-an ke bawah. Kita boleh averaging lagi. Ingat ya, jangan tanya lagi kalau Om, ini nggak gerak nih. Om, ini nggak gerak nih. Ya, padahal jelas trade plan-nya sudah ada. Tinggal dibaca. Seperti itu ya. Jadi mohon kerjasamanya. Saya juga sudah kasih trade plan-nya dengan baik, dengan cukup detail. Kalau ditanya terus ya kasihan ya. Aturan saya bisa balas konsul member yang lebih konsul member yang lebih urgent. Ya tapi karena banyak sekali pertanyaan yang
Om, ini boleh hold gak? Om, ini boleh hold gak? Om, ini gimana nih nggak naik? Om, ini gimana nih kok belum naik? Om, ini turun 1%. Om, ini turun 2%. Om, ini belum kena TP. Om, ini baru kangkut 50%. Ya, kalau banyak yang tanya seperti itu kan, pertama, saya jadi nggak bisa fokus live trade. Ya, tentu kan akan merugikan teman-teman sendiri. Dan ya, untuk teman-teman yang urgent untuk konsul portonya kan jadi terganggu. Ya, karena kan setiap yang japri ini, ya ini aja chatnya sampai 45 ini ya. Bisa setiap chat saya udah hampir puluhan. Jadi ya saling pengertian aja ya. Terutama untuk member VIP. Ya tapi kalau teman-teman chat pasti saya balas ya. Saya pasti balas meskipun agak lama kadang. Tapi saya pasti balas. Saya balas satu persatu. Oke, tadi ada CPO udah, oil udah, call udah, IMJS bonus, dan properti. Ya, properti yang saya sarankan ada base. Cakep nih. Ya, sayang banget saya lupa info ya. Akhirnya saya info pada saat perdagangan hari Selasa kemarin. Ya, jadi mohon maaf sekali nih teman-teman. Ada base dan demas. Ini sayang demas sih nggak break nih. Oh, break deh 194 ya. Ya, semoga dia bisa close di atas 200. Oke, bagus sekali. Ya, untuk demas bagus sekali. Base dan demas saja. Nah, kalau yang punya asri hati-hati. Ini agak dipompom, bukan agak sih memang dipompom, ya jadi hati-hati lah. Ya. Potensial naik, potensial, ya. Bagus asri juga. Tetapi kita VVIP coba base dan demas. Oke. Harga belinya berapa? Terserah teman-teman, saya nggak kasih. Kalau udah ketinggian, saran saya jangan kejar. Itu aja. Ya. Yang beli pagi itu agak sulit memang. Ya, kecuali yang beli sore, kita tinggal jual. Maka dari itu, menu pagi ataupun teman-teman kalau mau incar saham pagi, better jangan dikejar. Ya, gitu ya. Oke, mungkin itu dulu saja buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Terus juga jangan lupa nyalain notifikasi agar ketika saya update video terbaru teman-teman bisa langsung update, up to date seperti itu. Oke, see you in the next video teman-teman. Semoga hari ini kita bisa diberikan profit lagi ya. Thank you banget. See you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be cuan.